Selamat pagi, Jemaat Dikasih Sukoharjo. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Pagi. Sebelum kita menerima firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang berserta di kerajaan surga yang mulia, Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Bapa kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji syukur atas berkat-Mu di dalam hidup kami sampai pada saat ini. Bapak, dalam hidup ini kami akan menerima firman-Mu, biarlah firman ini dapat berguna bagi pedoman bagi hidup kami. Banyak dosa serta kami Bapak dan yang mengampuni kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan semua doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam nama Putra yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita akan menerima firman Tuhan dengan judul Keluarga yang Mengasihi Tuhan dan Sesama. Adapun ayat kita diambilkan dari kitab Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mungkin pernah melihat film kartun Tom and Jerry ya. Kalau kita melihat film Tom and Jerry, Tom ada seekor kucing berwarna abu-abu kebiruan yang selalu bertengkar dengan Jerry, seekor tikus yang berwarna coklat. Pertengkaran mereka terkadang sangat sadis dan brutal. Namun demikian, kita sebagai penonton sering senang dan tertawa melihat kelucuan pertengkaran mereka tersebut. Dalam banyak episode, Jerry dengan kecerdikannya menjadi pemenang dalam pertengkaran ini. Saya akhirnya tahu bahwa jenis tontonan semacam ini bisa dikategorikan sebagai kekerasan ceria. Aspek kekerasan yang dibuat ceria, yang bisa memiliki efek buruk yang tidak boleh dianggap enteng bagi penontonnya. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan para ahli Taurat selalu saja ingin mencoba Yesus. Ini pertanyaannya, seorang ahli Taurat kepada Yesus adalah, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Sebenarnya apa yang mereka harapkan dari Yesus dengan pertanyaan semacam ini? Apakah mereka berharap Yesus keseleo lidah mengatakan hukum Taurat yang jumlahnya mencapai 613 banyaknya itu tidak penting, sehingga Yesus kemudian bisa dicap sebagai penista agama? Ataukah supaya mereka bisa mengetahui lebih jelas posisi Yesus dalam memahami Taurat, sehingga mereka dengan mudah bisa menggolongkan Yesus termasuk pengikut aliran keagamaan Yahudi yang mana? Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat itu dengan mengatakan, yang terutama dalam hukum Taurat adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Juga dikatakan oleh Yesus, pada kedua kaum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan jawaban ini, keseluruhan hukum Taurat yang ada berarti tetap dianggap penting oleh Yesus, tidak dibatalkan atau digantikan dengan kedua hukum
ini. Keseluruhan hukum Taurat tersebut terpadu dalam dua hukum ini. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kata kasih yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah agape. Ini adalah bentuk kasih tanpa syarat, kasih yang tidak pertama-tama mempertimbangkan untung dan rugi. Kasih yang terwujud karena manusia terlebih dahulu menerima kasih semacam ini dari Tuhan. Kasih semacam inilah yang pada dasarnya akan menjadi pembeda sikap pengikut Kristus dengan mereka yang menolak Kristus. Gereja lahir karena iman terhadap Yesus yang mewujudkan agape melalui pengorbanannya di kayu salib. Keluarga-keluarga Kristen tentunya bisa disebut sebagai gereja dalam unit kecilnya, karena keluarga-keluarga Kristen lahir juga karena menanggapi agape Kristus dalam hidupnya. Jadi ketika dunia mengajarkan kepada kita Tom dan Jerry harus selalu bertengkar, kita bisa mengajarkan kepada dunia Tom dan Jerry bisa berhenti bertengkar dan mulai saling mengasihi. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.